Meskipun keran ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) telah dibuka, tetapi harga tandan buah segar TBS sawit petani masih rendah. Petani sawit pun akhirnya memilih menjualnya ke negeri tetangga karena harga yang lebih baik. Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia (APKASindo), Gulat Manurung mengatakan petani sawit terpaksa menjual harga tandan buah segar TBS ke Malaysia karena masih rendahnya harga di dalam negeri. Ia menjelaskan, buah sawit petani di tanah air hanya dihargai Rp400 sampai Rp500 per kilogram apabila dijual kepada pedagang pengumpul. Harganya kemudian naik sedikit apabila petani menjualnya ke pabrik kelapa sawit PKS, yakni sekitar Rp1.000 sampai Rp1.100 per kilogram. Namun, sayangnya sampai saat ini, ungkap Gulat, masih banyak PKS yang enggan membeli TBS sawit dari petani, lantaran PKS masih kesulitan untuk mengekspor CPO yang sudah ada. Faktanya harganya, di Malaysia, kalau dirupiahkan sekitar Rp3.500 sampai Rp4.500 per kilogram TBS, kan lumayan dibandingkan dengan hanya Rp1.000 per kilogram. Tetapi tidak seperti yang dikoar-koarkan di TikTok, truk berantre-antre sampai ratusan menuju perbatasan, enggak seperti itu, kata Gulat. Mereka menjualnya dalam konteks skala petani pakai truk kecil. Dan yang membeli di sana juga bukan pabrik, tapi semacam pedagang pengumpul juga. Jadi bisa dibayangkan kalau pedagang pengumpul saja bisa dihargai Rp3.500 per kilogram, berapa lagi ke pabrik, tambahnya. Lebih jauh, Gulat mengatakan memang tidak ada data yang akurat terkait berapa banyak TBS sawit yang dijual oleh petani ke Malaysia. Namun, menurutnya kurang lebih bisa mencapai 100 ton TBS sawit. Angka tersebut, katanya, masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan kemampuan Indonesia dalam menghasilkan CPO. Kita melihat permasalahan ini tidak bisa hanya mengatakan itu salah, itu benar, oh tidak boleh, itu melanggar kepabeanan, kalau hanya bilang tidak boleh apa solusinya. Tuturnya. Gulat pun menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 01 Tahun 2018 terkait tata niaga TBS sawit. Ia berpendapat regulasi ini membatasi semua aktivitas petani sawit swadaya yang jumlahnya mencapai 97%. Sementara, Gulat melihat aturan tersebut hanya mengakomodasi petani bermitra yang jumlahnya hanya 7% saja. Kalau saya lihat kita tidak bisa hanya menyalahkan petaninya, kenapa menjual ke Malaysia. Tapi kita harus lihat secara keseluruhan, kenapa itu terjadi. Karena harganya murah di Indonesia, kenapa murah? Karena ada larangan ekspor berdampak pada keadaan seperti saat ini. Kenapa larangan ekspor dicabut harga masih rendah? Karena banyak beban-beban, tegasnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya memahami alasan mengapa para petani tersebut menjualnya ke Malaysia. Ia menilai situasi itu terjadi lantaran adanya kebijakan larangan ekspor CPO yang sempat diberlakukan pemerintah. Meski keran ekspor CPO telah dibuka, penyerapan TBS sawit belum maksimal dan membuat harga di tingkat petani tersungkur. Untuk mengatasi hal ini, Zulkifli mengatakan Kemendak akan mendorong percepatan ekspor.